Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Para jamaah salat isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat lapang, lebih-lebih lagi nikmat iman, bisa hadir melakukan sholat berjamaah, termasuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Moga-moga seluruh amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, para jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang menemukan hakikat puasa. Kita sudah pada tahu dan sering disampaikan penceramah bahwa target puasa yang kita lakukan itu adalah la'allakum tattaqun. Bentuknya fi'il mudhari' lil istimrar. Bukan hanya takwa waktu Ramadan, tetapi setelah Ramadan pun ketakwaan itu masih berjalan. Jangan sampai waktu Ramadan kita ini takwa, tapi Syawal syahwat awal, jangan sampai. Ya, itu berarti puasanya langsung gagal. Karena yang dimaksud di sini adalah lil istimrar, ketakwaan yang berlangsung terus menerus. Ternyata kalau kita teliti, hakikat takwa itu ada dua. Yang pertama, hakikat takwa itu menahan supaya keburukan dari luar enggak masuk ke dalam diri kita, keburukan dari diri kita enggak keluar. Namanya menahan. Keburukan dari luar enggak masuk, keburukan dari dalam enggak keluar. Para jamaah mohon maaf, kalau ada orang diejek orang 1 kali, terus dia membalas 5 kali, kira-kira mana yang lebih jelek, Pak? Kok gak mantep ngono jawabannya? Ketokane ono sing pernah ngalami. Ya. Berarti pada saat itu dia membalasnya lebih buruk. Berarti keburukannya masih bisa keluar. Mohon maaf para jamaah sekalian, kalau waktu puasa, kalau sebelum puasa dijelekin 1 kali, membalas 1 kali, enggak dosa secara hukum. Mana dasarnya? Rasulullah ketika ada Sayyidah Aisyah, beliau bersama dan ada orang Yahudi itu ngejek Nabi, "As-sammu alaika," racun buat kamu, celaka buat kamu wahai Muhammad. Nah, apa jawabannya istrinya Nabi? "As-sammu alaika wa adabu alaik wa laknatu alaik." 3. Ya, ini wong wedok nek dikei 1, Pak, balese 3. Ya, nek wong lanang sak kecap, sing wong wedok kecap. Ya. Sing lanang gek mangap, sing wedok ngemplok langsung. Ya, nah itu, nggih. Nah, Sayyidah Aisyah itu kemudian ditegur, "Mahlan ya Humaira." Sabar ya Humaira, tenang ya Humaira. Cukup alaika, jawab aja alaika. As-samu alaika, celaka engkau wahai Muhammad, alaika lu juga. Nah, gitu aja ya. Itu sebelum puasa. Kalau Nabi mengajari begitu, berarti apa? Tidak apa-apa. Balas sepadan itu tidak apa-apa. Tapi kalau Ramadan, itu sama sekali tidak boleh balas. Betul, Pak? Balasnya sampai diajari dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, ini imun. Betul, nggih? Dan hadis ini imun ini di dalam Sahih Bukhari menjelaskan tentang hakikat puasa. Rasul bersabda, "As-siyamu junnatun." Inti dari puasa itu adalah junnah. Dalam bahasa Arab ada kata jannah, ada kata junnah, ada kata jinnah. Semuanya tersembunyi sekarang, tidak kelihatan. Kalau jannah surga, kita masih belum bisa melihat. Kalau jinnah, jin, makhluk jin, kita juga nggak bisa melihat. Junnah, perisai yang enggak terlihat, yang dibentuk melalui olah jiwa. Kalau olah jiwanya nanti matang selama Ramadan ini, maka jinnahnya nanti akan semakin kuat. Seluruh lapisan di dalam tubuh kita nanti ada jinnahnya. Ada lapisan fisik, ada jinnahnya. Lapisan nafsu, ada jinnahnya. Lapisan pikiran, ada jinnahnya. Lapisan kolbu, ada jinnahnya. Ada lapisan terus, para jamaah sekalian. Maka Imam Ali bin Abi Thalib memberikan istilah-istilah tentang puasa sehingga penjabaran puasa itu menjadi luas. Di dalam kitab Idoh Asrar Ulumil Muqarrabin, saya Muhammad bin Abdullah, ulama zaman, menulis kitab ini mengutip
kalimat daripada Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali mengatakan, "Shaumul qalbi khairun min shaumil lisan. Shaumul lisan khairun min shaumil jawari wa shaumil jau'il batni." Sampai ada istilah puasa kolbu, ada puasa lisan, ada puasa jawarih, anggota tubuh, sampai ada puasa perut. Para jamaah sekalian. Karena inti puasa itu junnah, perisai, penahan. Kalau dibaca dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi mengatakan junnatun itu sutratun wa maniun minar rafasi wal asam. Sutratun penutup, maniun penahan, minar rafas dari perbuatan keji, wal asam dan berbagai dosa. Maka inti puasa itu adalah menahan dari keharaman, menahan dari dosa, menahan dari pelanggaran. Para jamaah, kalau besok siang, ya, tiba-tiba jam 11 tidur, jam 2 adzan bangun, lihat kulkas, ada minuman segar, dibuka, kira-kira diminum apa enggak, Pak? Saya tanya, minuman itu halal apa enggak, Pak, di kulkasnya dengan? Milik pribadi apa enggak? Kalau di luar puasa, boleh diminum enggak, Pak? Nah, tapi ketika di bulan Ramadan, karena ada waktu yang diharamkan, akhirnya statusnya menjadi tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum. Itu menunjukkan bahwa puasa itu menahan dari keharaman, bukan sekedar menahan dari lapar dan dahaga. Kalau nanti fokusnya menahan lapar dan dahaga, mohon maaf Pak, sekarang itu secara sains gampang. Supaya orang itu tidak gampang lapar itu gampang. Wis ana herbale, regane 40.000. Nek sahur ngombe iku, engko sampai sore gak krasa lesu. Soalnya seratnya tinggi. Tapi ya ngono 40.000, ping 30 lumayan. Gitu. Nah, tapi bagi yang kaya kan lumayan apa mboten? Enteng 40.000. Nggih Pak ya. Tapi kenapa kita tidak mencari itu? Karena inti puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Tetapi yang pertama adalah menahan dari keharaman perut. Namanya shaumul batni. Apa keharaman perut? Seluruh zat yang diharamkan, baik Ramadan atau tidak Ramadan, kalau ditawari zatnya haram, kita makan Pak? Tidak akan kita makan. Yang kedua, kalau kemudian kita mencari penghasilan, terus cara mencari penghasilan kita itu haram, rezeki yang kita kasihkan masuk kategori haram apa enggak Pak? Haram, masuk perut. Berarti tidak ada shaumul batni pada saat itu. Para jamaah sekalian, orang yang puasa menahan lapar dan minum, lalu dia memastikan bahwa penghasilannya zat tidak pernah ada yang haram masuk ke dalam perut, karomah yang diberikan oleh Allah adalah doanya mustajabah. Karomah yang diberikan oleh Allah, kalau bisa shaumul batni level begitu, doanya mustajabah. Yang mendapat itu diantaranya sahabat Nabi adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena beliau bukan sekadar puasa menahan lapar, tapi memastikan bahwa tidak ada yang pernah masuk zat ataupun penghasilan haram masuk ke dalam diri beliau. Sehingga pada saat ketika beliau perang, beliau naik kuda melewati sungai Dajlah, kudanya itu bisa berjalan di atas air. Setelah beliau berdoa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pasukannya, pada jamaah sekalian. Karomah yang diberikan oleh Allah. Maka kalau mbah-mbah kita dulu yang puasa sekaligus memastikan tidak ada yang masuk di haram, memang saksi. Memang karomahnya begitu. Diberi karomah, doanya mustajabah. Sak omongane mandi. Pada jamaah sekalian. Satu. Yang kedua, level berikutnya adalah shaumul jawari. Menahan anggota tubuh. Waktu Ramadan di WA, nang grup. Nduk WA grup iku ana WA sing gak ngenakno ati. Pengene bales ae. Bales sing luwih nemen sik krasa dak iku. Nek gak tak bales sing ngene gak krasa-krasa. Tapi kalau jenengan bales tambah buyar grupnya tadi. Kira-kira Pak, diterusno bales napa ditahan? Nah, nek jenengan ditahan berarti jenengan berhasil shaumul jawari. Bisa menahan anggota tubuh untuk tidak sampai melaksanakan yang haram. Tidak sampai melakukan yang haram. Ini namanya shaumul jawari. Puasa menahan anggota tubuh. Para jamaah sekalian, kalau yang kedua sudah, tahapan berikutnya shaumul lisan. Kira-kira Pak, shaumul lisan sama shaumul jawari lebih sulit mana? Lebih sulit lisan, khususnya bagi ibu-ibu.
Soalnya sifat dasar ibu itu dari ibu Hawa, mangap. Nek bapak-bapak Adam, mingkem. Itu lebih sulit, Bu, untuk ibu-ibu ini, saumul lisan ini. Ya. Para jamaah sekalian, yang pernah melakukan saumul lisan ini diantaranya adalah Ibunda Maryam sama Nabi Zakaria. Sebelum menabatkan anak Yahya, Nabi Yahya, yang anak ini luar biasa, Nabi yang luar biasa. Tirakatnya itu adalah apa? Saumul lisan, puasa lisan. Tidak sampai mengeluarkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang menyakitkan. Maka Quran mengajari, kalau dengan orang tua, salah-salah orang tua, kamu tetap harus menggunakan qaulan karima, perkataan yang memuliakan. Kalau ada orang yang keras, kaku, kamu harus menggunakan qaulal layyina, perkataan yang lembut. Soalnya nek wong kaku, wong keras, perjalanan hidupnya itu keras. Nek mbok tambahi ilmu, ucapanmu keras, gak waras deh itu. Perlu banyak kelembutan. Qaulal layyina. Para jamaah sekalian, ini namanya saumul lisan. Kalau ini sudah bisa, adalah kita tahapan berikutnya lebih tinggi, namanya saumun nafsi. Saumun nafsi ini dasarnya adalah surat An-Nazi'at. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga adalah tempatnya. Kalau dia bisa apa? Puasa nafsu. Kata Imam Al-Ghazali, nafsu itu isinya apa? Iradah, keinginan, harapan, tuntutan, ambisi. Ini awakmu kakean keinginan, enggak kamu pilih-pilih, siap-siap emosian awakmu. Karena enggak siap emosimu itu menerima keadaan, kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan. Maka pilih keinginan, keinginan yang diridhoi oleh Allah, keinginan yang proporsional. Harapan juga begitu. Kalau kamu punya harapan, tapi harapan itu ditaruh di dunia dan makhluk, siap-siap kamu akan gampang kecewa. Karena dunia dan makhluk itu bisa naik turun. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka rojak itu harus ditaruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau ngajarin nafsunya, menungso, keinginanmu kadang gak terwujud, harapanmu kadang tak terwujud. Sing iso wujudnya cuma situ, Gusti Allah. Trimon se, mari ngono lakonono sak mampumu, njaluk pertolongan Gusti Allah. Ini tahapan orang saumun nafsi, Pak. Bisa mengendalikan keinginan, harapan, tuntutan. Mohon maaf, Pak, nek jenengan punya anak kapasitasnya 20, kok jenengan nuntut 80, terus uring-uringan kok seerong bolo terus, berarti saumun nafsinya enggak pernah dilatih. Karena dia nggak bisa nerima anaknya sampai detik sekarang masih 20. Padahal itu yang dilatih adalah apa? Saumun nafsi. Kalau ini sudah para jamaah sekalian, ada namanya saumul akli, puasanya malaikat. Malaikat itu maksudnya apa? Hanya menerima yang baik, pemikiran yang baik, pemahaman yang baik saja, yaitu perintahnya Allah Gusti Allah aja. Langsung dilakukan loh. Sami'na wa atokna. Jadi akalnya itu mek nyerep sing api-api tok. Sing elek terus keseken terus. Karena dia punya antivirus. Antivirusnya apa? Satu, dia suka tolabul ilmi. Tolabul ilmi itu antivirus. Suka majelis ilmu itu antivirus. Kayak laptop itu antivirus. Yang kedua, dekat sama orang-orang soleh. Dekat sama orang soleh juga antivirus. Kalau pengen berhasil saumul akli. Terakhir biasa rotok melek. Ya, rotok ngantuk mau katane ya. Terakhir ya. Yang terakhir saumul qalbi. Ya, itu yang disampaikan oleh Imam Ali, saumul qalbi paling akhir karena dia paling terbaik. Apa saumul qalbi itu para jamaah sekalian? Saumul qalbi itu adalah menahan hati supaya tidak fokus kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokusnya itu pada kebaikannya Allah, fokusnya itu pada kesempurnaan Allah dalam mengatur dan mengurus makhluk. Fokusnya itu pada kehebatan Allah di dalam melakukan urusan-urusan makhluk. Fokusnya ke sana. Kalau hatinya bisa dijaga supaya tidak tersabotase sama dunia dan makhluk, insya Allah orang itu nanti sepanjang hidupnya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak gampang wedian, gak gampang khawatiran, stabil. Yang disebut dengan orang yang hayyin, punya jiwa yang hayyin, tenang, stabil, gak emosian, gak gerusa-gerusuan, karena gak pernah khawatir dengan situasi naik dan turun. Karena dia tahu sebagaimana ayat Al-Qur'an, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladziina amanu. Hari-hari itu akan aku buat naik turun, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa?
untuk mengetahui, untuk memberitahukan siapa di antara mereka yang hatinya, yakinnya lebih kuat kepada aku daripada situasi dan keadaan. Nah, orang yang latihan saumul qalbi itu adalah apa? Membentengi kolbu supaya makhluk tidak masuk ke hati. Urusan dunia nggak masuk ke hati. Urusan dunia oleh melbu nang moto, nang telinga oleh, tapi gak boleh melbu nang hati. Hatinya harus terus menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kita temukan hakikat puasa ini para jamaah sekalian, nggak hanya di bulan Ramadan, karena bisa jadi kita puasa sunnah berikutnya kita juga akan meraih level-level puasa yang saya sampaikan itu. Kalau jenengan puasa perut, dapat takwa perut. Kalau jenengan puasa jawari, maka dapat ketakwaan anggota tubuh, takwa. Nggak gampang maksiat. Kalau jenengan saum nafsu, nafsunya bertakwa, maka keinginan harapannya nggak gampang saenake dhewe sembarangan. Begitu pula kalau takwal qulub, hatinya bertakwa, maka seluruh jasad juga akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta tolong kepada Allah, moga-moga yang hadir di sini terutama khususnya diberikan bantuan oleh Allah bisa mencapai level-level puasa yang dijelaskan oleh ulama sampai puasa hati. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.